Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, apakah kalian pernah merawat dan menanam tumbuhan di rumah? Pernah. Bagus sekali, coba perhatikan gambar ibu di depan. Menurut kalian, bagian apa saja yang dimiliki tumbuhan? Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Tepat sekali. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan serta menjelaskan fungsi-fungsi bagiannya dengan benar. Nah, apakah kalian siap belajar hari ini? Siap Bu. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama menyebutkan bagian-bagian tumbuhan, yang kedua menjelaskan fungsi setiap bagian tumbuhan, dan yang ketiga menunjukkan sikap peduli terhadap tumbuhan. Anak-anak, tumbuhan terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Marilah kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah. Akar berfungsi untuk menopang tumbuhan agar tetap tegak serta menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Fungsi akar adalah untuk menyerap air dan zat hara dari tanah, menopang dan memperkokoh tumbuh agar tidak mudah roboh, menyimpan cadangan makanan pada beberapa tumbuhan seperti wortel dan singkong. Dan yang terakhir untuk mengangkut air mineral ke batang dan daun. Akar terdapat menjadi dua jenis, yang pertama akar tunggang dan yang kedua akar serabut. Ibu ingin bertanya, menurut kalian, apa yang terjadi jika tumbuhan tidak memiliki akar? Akan sulit berdiri tegak dan tidak dapat menyerap air dengan baik. Benar, tumbuhan akan sulit berdiri tegak jika tidak dapat menyerap air dengan baik. Fungsi batang adalah untuk menopang tumbuhan agar dapat berdiri tegak, mengangkat air dan zat hara dari akar ke daun, mendengarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Dan yang terakhir, menyimpan cadangan makanan pada beberapa tumbuhan seperti tebu dan kentang. Coba perhatikan gambar mangga yang besar. Menurut kalian, mengapa pohon tersebut bisa berdiri tegak? Karena batang membantu menopang tubuh tumbuhan. Ya, benar. Karena batang membantu menopang tubuh tumbuhan. Dan yang ketiga, daun. Anak-anak coba perhatikan gambar ini. Apa yang kalian lihat? Daun berwarna hijau. Betul, ini adalah daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berwarna hijau dan tumbuh pada batang atau cabang tumbuhan. Fungsi daun adalah untuk tempat pembuatan makanan melalui proses fotosintesis, tempat pertukaran gas, tempat penguapan air, dan yang terakhir membantu proses pernapasan tumbuhan. Ibu ingin bertanya, mengapa sebagian besar daun berwarna hijau? Karena daun mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Benar, karena daun mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Dan yang keempat ada bunga.
Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan dan nantinya juga dapat menghasilkan buah seperti biji. Selain itu, bunga juga membuat tumbuhan terlihat lebih indah. Dan yang terakhir ada buah dan biji. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang ibu tempel di depan. Apa yang kalian lihat pada gambar ini? Buah dan biji. Betul sekali, ini adalah buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berkembang dari bunga setelah terjadi penyerbukan. Di dalam buah terdapat biji. Buah memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk melindungi biji yang ada di dalamnya, menyimpan cadangan makanan, membantu menyebarkan biji agar tumbuhan dapat tumbuh di tempat lain. Sekarang perhatikan biji pada gambar ini. Biji adalah bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru jika ditanam dan dirawat dengan baik. Contohnya, biji mangga dapat tumbuh menjadi mangga dan biji kacang hijau dapat tumbuh menjadi kacang hijau. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran berakhir, Ibu akan melihatkan sebuah video cara menanam bunga. Silakan anak-anak menghadap ke depan dan menyimak video yang Ibu tayangkan. Pertama, pilihlah bibit yang sehat dan bebas dari hama. Selanjutnya, siapkan pot dengan durasi sekitar 3 menit. Kemudian, siapkan media tanam yaitu sekam tanah, kompos, dan sekam Setelah itu, campur hingga merata media tanamnya dan masukkan media tanamnya setengah terlebih dahulu. Lalu masukkan bibit bunga. Kemudian tambahkan media tanam lagi sampai penuh dan jangan lupa tekan dengan kaki yang terlalu padat supaya bibit mangga berdiri luas. Setelah itu siram hingga lembab atau secukupnya. Selanjutnya taruh mawar pada tempat yang teduh dan minim cahaya karena bibit masih baru tidak boleh terlalu terkena panas matahari. Lalu beri pupuk setiap sebulan sekali. Terakhir, rawat mawar dengan menyiram secara teratur atau rutin. Terus lagi. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, serta fungsinya. Ibu ingin bertanya satu pertanyaan terakhir. Bagian tumbuhan manakah yang fungsinya menyerap air dan tanah? Akar, Bu. Bagus sekali. Kalian sudah memahami materi hari ini dengan baik. Jadi, setiap tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling bekerja sama agar tumbuh dapat hidup dan berkembang dengan baik. Semoga setelah belajar hari ini kita semakin peduli dan menjaga tumbuhan yang ada di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.